Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa Sabtu pagi ini dengan judul Milikilah Kasih Tuhan. Sebelum kita membaca renungan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami sehingga dapat kami resapi dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Suatu kali beredar di dunia maya sebuah foto yang menunjukkan seorang pria hendak bunuh diri dengan melompat dari sebuah jembatan penyeberangan dekat Golders Green di London Utara. Kejadian ini berlangsung pada pukul 5 sore tanggal 28 April tahun 2017. Orang pertama yang melihat pria yang mau bunuh diri itu langsung merangkul pundaknya dan terus merangkul selama 2 jam sampai datang bantuan. Kemudian datang orang kedua yang merangkul kakinya, lalu ada gadis yang melilitkan tali di kakinya juga, ada yang memegang bajunya, ikat pinggangnya. Mereka semua tidak saling mengenal, hanya kepedulian dan cinta terhadap sesama tanpa berharap balasan apapun juga. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari pemandangan ini? Pertama, kepedulian terhadap sesama. Kepedulian adalah wujud nyata kasih kepada sesama. Orang-orang yang berusaha menyelamatkan si pemuda yang mau bunuh diri tersebut. Tidak ada yang mengenalnya. Namun, mereka dengan sigap turun tangan, membuang waktu mereka yang berharga. Karena saat itu sudah sore dan semua orang sedang menuju rumah masing-masing setelah lelah seharian bekerja. Yang kedua, bunuh diri bukanlah jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Sepertinya masalah di dunia ini menjadi selesai ketika seorang bunuh diri. Tetapi dia lupa bahwa ada masalah lain yang timbul dengan kepergiannya seperti itu. Keluarga merasa malu jika dia mempunyai anak, maka anaknya akan tumbuh tanpa kasih sayang dari seorang ayah atau ibu. Kalau dia meninggalkan hutang, bisa jadi keluarga yang ditinggalkan yang akan menanggung beban hutangnya. Lebih jauh lagi, apakah orang yang mati bunuh diri akan diterima oleh Tuhan? Saat ini, dengan semakin sulitnya kehidupan, semakin berkurang pula kepedulian terhadap sesama. Masing-masing sibuk dengan pekerjaannya dan tenggelam di dalam persoalannya sendiri. Kasih menjadi semakin dingin. Masing-masing berjuang mempertahankan hidupnya. Hanya satu hal yang bisa mencegah agar kasih di dalam hatinya tidak menjadi dingin dan hilang, yaitu milikilah kasih Tuhan. Jika kasih Tuhan ada di dalam hati kita, maka kasih itulah yang sanggup membuat kita tetap mempedulikan orang lain. Mari kita lebih peduli kepada sesama dan jangan ada seorang pun di antara kita yang melakukan bunuh diri di dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Mintalah hikmat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pandanglah setiap anak-anak-Mu yang mempunyai pergumulan berat. Tolonglah
mereka dan bukalah jalan bagi pergumulan yang saat ini mereka hadapi, sehingga hati mereka tetap tertuju padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali untuk bersatu di dalam doa bersama-sama, yaitu doa syafaat yang akan kami naikkan bersama-sama. Dan sebelumnya kami sampaikan bahwa nanti sebelum doa penutup, doa Bapa kami berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu 1 menit untuk doa pribadi. Marilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih di mana pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu dan telah menikmati firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan membawa kami lebih dekat, lebih yakin dan lebih beriman kepadamu, karena firman-Mu tidak akan lalu sia-sia. Firman-Mu akan membawa kami untuk lebih berserah kepadamu. Bapa di dalam surga, kami juga membawa serta doa syafaat di dalam pagi hari ini, yaitu untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perawatan ataupun dalam keadaan kurang sehat, yaitu untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto,
Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun. Kiranya Bapak Ibu yang kami doakan ini mendapatkan suatu kebahagiaan, sukacita dalam usia yang sudah tidak muda lagi, namun mereka tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perawatan maupun di dalam proses kesembuhan, untuk saudara kami yaitu Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larasati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, dan Ibu Yunia Rosa Lestari. Kiranya tanganmu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan mereka, memberikan mereka kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami serahkan ya Bapa ya kepadamu mereka yang di dalam kesembuhan dan di dalam pemulihan ini. Kami yakin Tuhan Yesus sendiri yang akan menyempurnakan kesehatan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Ibu Sondang Siregar, Ibu Esti Wiyati, Ibu Sumiem Karjono, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Pujo Astuti Paniman, Bapak Parti Susanto, Bapak Suyitno yang masih di dalam perawatan. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka, berikan mereka pemulihan atau kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk keluarga dari jemaat kami, yaitu Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibu Kalam, Ibu Kastila Susilo, Bapak Tamtomo di rumah sakit. Kami juga serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jamahlah mereka sehingga mereka akan mendapatkan suatu kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Adiuswo di GKJ Ebenezer agar tetap semangat dan sukacita memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, serta penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu untuk seluruh anggota Adiuswo di GKJ Ebenezer ini, agar mereka tetap setia kepada Tuhan dalam masa tuanya, tetap melayani Tuhan dengan segala kemampuannya, dan tetap berharap berserah kepada Tuhan. Di dalam usia yang sudah tidak muda lagi, biarlah mereka tetap berperan di dalam kemuliaan Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, pribadi lepas pribadi sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka untuk tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan adanya bertambahnya usia, sehingga dia akan lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Dan mereka juga tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada kemuliaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami dengan sukacitanya dalam ulang tahunnya yang tetap memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat gereja yang sedang mencari pekerjaan atau membuka usaha baru
dan berjuang memperoleh perlindungan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati segala usahanya. Kiranya Tuhan juga buka jalan untuk mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat mendapatkan suatu pekerjaan, suatu penghasilan yang dapat memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga mereka, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga untuk keluarga yang pasangan hidupnya senantiasa belum membuahkan hasil, yaitu menantikan buah hati mereka di dalam satu keluarga. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa, kiranya Tuhan juga menolong mereka agar mereka juga selalu berharap kepada Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan melalui buah hati yang mereka idamankan. Begitu juga dengan pemuda-pemudi yang sedang merindukan pasangan hidup yang sepadan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga buka hati mereka, buka jalan mereka untuk mendapatkan pasangan yang sepadan, pasangan yang memuliakan Tuhan, pasangan yang dapat membentuk suatu keluarga yang baik menurut kehendak-Mu ya Tuhan, agar mereka selalu berserah kepada Tuhan dan mereka juga mendapatkan pasangan yang sepadan, pasangan yang sama-sama untuk memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak di dalam pendidikan dan pergaulan mereka sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar dapat kiranya mereka menghadapi masa depan yang semakin hari juga semakin tidak mudah lagi. Kiranya Tuhan berkati di dalam pendidikannya, sehingga mereka benar-benar mengutamakan pendidikannya dan mereka selalu setia berharap kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kiranya melalui pendidikan mereka dapatkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuannya. Kami juga berdoa untuk pergaulan mereka di masyarakat ataupun di gereja ataupun dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh kuasa-kuasa hal-hal yang kurang baik di luar sana. Karena Tuhan akan selalu jaga mereka dan selalu akan memberi mereka suatu hal yang baik untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan juga membuka jalan bagi mereka yang sudah lulus, yang mau kuliah, yang mau cari pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka, membuka jalan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami tidak lupa mendoakan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja-Mu di GKJ Ebenezer ini ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga dan Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rudi Arianto beserta keluarga. Kami berdoa untuk Pendeta Adelia Yuwana Marta. Kiranya Tuhan menolong Bapak maupun Ibu di dalam melayani Tuhan, yang selalu menebarkan firman Tuhan untuk jemaat-Mu. Kiranya firman Tuhan ini akan tumbuh subur di dalam hati kami sebagai jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga melalui pelayanan Bapak Ibu terkasih sebagai gembala kami boleh selalu bersama-sama Tuhan Yesus, karena firman-Mu lah yang akan mengiring kami, yang akan membawa kami ke dalam naungan tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu pengurus komisi bebadan wilayah, serta pegawai yang ada di dalam gereja-Mu ini. Kami mohon agar kiranya mereka diberi kekuatan dan hikmat
kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berkati sehingga kami sebagai jemaat akan memandang-Mu ya Bapa melalui pelayanan mereka, agar mereka juga dapat menjadi contoh bagi kami semua di dalam kasih, di dalam pelayanan terhadap sesama kami. Karena para pelayan-pelayan di dalam gereja-Mu adalah orang-orang yang telah Kau pilih, orang-orang yang mendapatkan suatu kehormatan dari-Mu ya Bapa untuk menjadi pelayan-pelayan yang handal, yang menjadi contoh bagi kami semua. Berkati mereka di dalam kehidupannya, berkati mereka di dalam pekerjaannya, berkati mereka di dalam keluarganya. Kami serahkan mereka ya Bapa ke dalam tangan-Mu, karena Engkau sendiri ya Bapa sebagai gembala kami yang menggembalakan seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda, ibadah remaja, dan ibadah anak. Mohon agar kiranya seluruh peribadahan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Semua pelayan-pelayan Tuhan siap menebarkan firman-Mu. Karena kami tahu ya Bapa bahwa mereka adalah perpanjangan tangan-Mu untuk memberitakan firman-Mu kepada jemaat-Mu di sini. Kami mohon berkat untuk para petugas agar dapat menyelenggarakan ibadah dengan baik dan lancar, ibadah dapat berlangsung hikmat. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu untuk ibadah kegiatan Paskah tahun 2023 di GKJ Ebenezer ini. Mohon pimpinan-Mu ya Bapa untuk seluruh panitia yang bertugas. Kiranya Tuhan akan selalu menolong mereka untuk mendapat ide-ide baru untuk dapat menyelenggarakan ibadah Paskah ini hingga selesainya dengan baik. Bapa, kiranya juga Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka yang sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas gerejawi ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan, terutama di GKJ Kanaan, di GKJ Bumi Indah, di GKJ Yeremia, Calon Pepandan Sawangan, dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan menolong semua pengurus, semua pebadan yang sedang mengurus surat-surat perizinan bagi mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan sertai mereka sehingga semua dapat berlangsung dengan baik, mendapatkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia dan para pemimpin penyelenggara pemerintahan negara Indonesia dari tingkat yang teratas, yaitu Bapak Presiden beserta Wakil Presiden dan jajaran di bawahnya, agar dapat mengelorakan dengan giat dan takut akan Tuhan, dan mereka akan mengasihi seluruh rakyat Indonesia dengan baik. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan juga akan menolong setiap negara yang berkonflik. Kiranya Tuhan akan menolong bagi mereka, teristimewa mereka yang percaya kepada Tuhan. Kiranya berikan mereka damai sejahtera sehingga konflik dapat diatasi, konflik dapat menjadi suatu perdamaian dunia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana menghadapi pemilu ini. Kiranya Tuhan tetap menolong, tetap ada tentram, damai, dan sejahtera di negara kami. Kami juga berdoa ya Bapa
untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari bertugas untuk hari Minggu besok. Kiranya Tuhan juga berikan kemampuan untuk tetap sehat, dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa juga untuk kami pribadi lepas pribadi. Marilah Bapak Ibu, kami tutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.